Baik, Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Barat melaporkan terjadinya bencana longsor di Kampung Babakan RT 05 RW 11 Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Saudara, peristiwa tersebut dipicu oleh hujan lebat disertai angin kencang yang mengguyur wilayah itu. Kanata Humas ahli BPBD Jawa Barat Hadi Rahmat mengatakan longsor mengakibatkan sedikitnya 30 rumah warga terdampak dan tertimbun material tanah hingga Sabtu. Tugas masih melakukan pendataan serta upaya pencarian korban. Kami sedang berkoordinasi dengan masyarakat setempat, perangkat masyarakat setempat, dilaporkan longsoran. Saudara, BPBD Jawa Barat menyebut 30 rumah tertimbun longsor. Rumah warga terdampak akibat material tanah yang bercampur air dari lereng Bukit Gunung Burangrang. Proses pendataan korban hingga saat ini masih berlangsung. Luas area yang terdampak, Saudara, ini diperkirakan mencapai 30 hektar. Longsoran diduga dipicu oleh kondisi tanah yang labil dan curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Longsoran berada di Kampung Babakan, RT 5, RW 11, Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Komandan. Mohon izin melaporkan. Dan Saudara, sebelumnya disebutkan bencana longsor ini menerjang Kampung Babakan di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Barat melaporkan terjadinya bencana longsor di Kampung Babakan RT 05 RW 11 Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Saudara, peristiwa tersebut dipicu oleh hujan lebat disertai angin kencang yang mengguyur wilayah itu. Disebutkan, Saudara, sekitar 30 rumah warga terdampak akibat material tanah bercampur air yang mengalir deras dari lereng Bukit Gunung Burangrang. Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Komandan. Mohon izin melaporkan. Dan Saudara, hingga saat ini, hingga Sabtu pukul 10:35 waktu Indonesia bagian Barat, petugas masih melakukan pendataan serta upaya pencarian korban. Dan Saudara, saat ini kami mencoba untuk menghubungi Kepala BPBD Jawa Barat, Teten Ali Mulku. Selamat siang, Pak Teten. Apakah mendengar suara saya, Pak Teten? Baik, kami masih mencoba untuk menghubungi Kepala BPBD Jawa Barat, Bapak Teten Ali Mulku. Selamat siang, Pak Teten. Baik, Saudara, sebelumnya disebutkan bahwa bencana longsor disertai aliran air deras terjadi di Kampung Babakan RT 05 RW 11 Kelurahan Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan ini terjadi, Saudara, pada Sabtu 24 Januari 2026 sekitar pukul 2 dini hari tadi. Disebutkan, Saudara, oleh BPBD bahwa ada sekitar 30 rumah warga yang terdampak akibat material tanah bercampur air yang mengalir deras dari lereng Bukit Gunung Burangrang. Saudara, disebutkan longsoran ini diduga dipicu oleh kondisi tanah yang labil dan curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.
Saudara, yang Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini ialah kondisi di mana terjadinya bencana longsor di Kampung Babakan RT 05 RW 11 Pasir Kuning di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Saudara, menurut informasi yang kami dapat, peristiwa tersebut dipicu oleh hujan lebat disertai angin kencang yang mengguyur wilayah itu. Saudara, sedikitnya 30 rumah warga terdampak dan tertimbun material tanah hingga Sabtu 24 Januari. Dan hingga saat ini, dari informasi yang kami dapat, petugas BPBD masih melakukan pendataan serta upaya pencarian korban. Belum diketahui jumlah korban dalam peristiwa longsor ini, dan sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim di wilayah Jawa Barat dalam sepekan ke depan. Saudara, kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Saudara, bencana longsor ini menerjang Kampung Babakan, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Dan disebutkan oleh BPBD, 30 rumah tertimbun longsor. Rumah warga terdampak akibat material tanah bercampur air dari lereng Bukit Gunung Burangrang. Proses pendataan korban masih terus berlangsung, saudara. Dan disebutkan bahwa luas area yang terdampak longsor ini diperkirakan mencapai 30 hektar. Longsoran diduga dipicu oleh kondisi tanah yang labil dan curah hujan yang tinggi yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim di wilayah Jawa Barat dalam sepekan ke depan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang. BMKG, saudara, mengimbau masyarakat untuk waspada karena pada periode 23 hingga 29 Januari diperkirakan terjadi peningkatan curah hujan di wilayah Jawa Barat. Saudara, bencana longsor yang disertai aliran air deras terjadi di Kampung Babakan RT 05 RW 11 Kelurahan Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan ini terjadi pada Sabtu 24 Januari 2026 sekitar pukul 2 dini hari tadi. Sekitar 30 rumah warga terdampak akibat material tanah bercampur air yang mengalir deras dari lereng Bukit Gunung Burangrang. Saudara, untuk luas area yang terdampak dari informasi yang kami dapat, ini diperkirakan mencapai 30 hektar. Dan longsoran diduga ini dipicu oleh kondisi tanah yang labil dan curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Dan hingga saat ini, saudara, petugas masih melakukan pendataan kerusakan dan juga untuk berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan tindakan selanjutnya. Dan sekali lagi kami informasikan, saudara, BPBD Jawa Barat menyebut ada 30 rumah yang tertimbun longsor. Rumah warga terdampak akibat material tanah bercampur air dari lereng Bukit Gunung Burangrang.
Dan hingga saat ini, saudara, kami masih mencoba untuk menghubungi Kepala BPBD Jawa Barat, Teten Ali Mulku, untuk mengetahui kondisi terkini atau update terkini terkait dengan penanganan bencana longsor yang menerjang Kampung Babakan, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, hujan lebat disertai angin kencang memicu terjadinya tanah longsor di Bandung Barat dan menyebabkan sedikitnya 30 rumah warga terdampak dan tertimbun material tanah. Hingga Sabtu 24 Januari, petugas masih melakukan pendataan serta upaya pencarian korban. Dan saudara, breaking news Kompas TV akan kembali usai jeda. Jangan beranjak dulu. Saudara, Anda kembali menyaksikan breaking news Kompas TV bersama saya, Elgin Fridianto, saudara. Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Barat melaporkan terjadinya bencana longsor di Kampung Babakan, RT 05 RW 11 Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dan yang Anda saksikan saat ini, saudara, ini merupakan video amatir yang kami dapat di lokasi terjadinya tanah longsor. Saudara, peristiwa tersebut terjadi karena dipicu oleh hujan lebat disertai angin kencang yang mengguyur wilayah itu, saudara. Saudara, menurut Pranata Humas ahli BPBD Jawa Barat mengatakan longsor mengakibatkan sedikitnya 30 rumah warga terdampak dan tertimbun material tanah. Hingga Sabtu 24 Januari, petugas masih melakukan pendataan serta upaya pencarian korban. Hingga saat ini, belum diketahui pasti jumlah korban dalam peristiwa longsor ini. Dan saudara, sebelumnya disebutkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama di wilayah Jawa Barat dalam sepekan ke depan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang. BMKG mengimbau masyarakat waspada karena pada periode 23 hingga 29 Januari diperkirakan terjadi peningkatan curah hujan di Jawa Barat. Dan saudara, sekali lagi kami informasikan visual yang Anda lihat saat ini di layar kaca Anda ini merupakan video amatir yang kami dapat. Kondisi terkini di Kelurahan di Kampung Babakan, RT 05 RW 11, Kelurahan Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, saudara. Di mana terjadi tanah longsor. Dan saudara, rumah warga terdampak akibat material tanah bercampur air dari lereng Bukit Gunung Burangrang. Dan dari informasi yang kami dapat, saudara, luas area yang terdampak longsor ini diperkirakan mencapai 30 hektar. Longsoran diduga dipicu oleh kondisi tanah yang labil dan curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Saudara, kembali kami informasikan bahwa telah terjadi bencana tanah longsor di Kampung Babakan, RT 05 RW 11, Kelurahan Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan tanah longsor ini terjadi sekitar pukul 2 dini hari tadi, saudara. Akibatnya, sekitar 30 rumah warga terdampak.
Rumah warga terdampak akibat adanya material tanah yang bercampur air ini mengalir deras dari lereng Bukit Gunung Burangrang, saudara. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pendataan terkait daerah terdampak dan juga jumlah korban. Dan saudara, hujan lebat disertai angin kencang ini memicu terjadinya peristiwa tanah longsor di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tepatnya di Kampung Babakan RT 05 RW 11, Kelurahan Pasir Kuning, Desa Pasir Lalu. Dia tahu saya ke desa nya. Cibudah, Lok Cibudah. Cai nate cenah di luhur tos ngabendung deui. Oh, tos ngabendung deui? Iya, aya nu eta nu ieu teh. Dan saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat tata kota Universitas Trisakti. Ada Bapak Yayat Supriyatna. Selamat siang, Pak Yayat. Selamat siang, ya. Selamat siang, Pak Yayat, dengan L di studio, Pak Yayat. Ini kembali terjadi bencana tanah longsor, Pak Yayat. Anda melihatnya seperti apa di tengah kondisi cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari terakhir, Pak Yayat? Ya, yang pertama kita harus lihat bahwa ini fenomena yang sangat memprihatinkan kita ya, karena intensitas curah hujan cukup tinggi dan sangat mempengaruhi kondisi struktur tanah yang ada di sana. Biasanya dua faktor ketika musim hujan itu datang. Kalau tidak banjir adalah longsor. Kalau longsor itu biasanya banyak terjadi di wilayah perbukitan. Kita tahu misalnya wilayah kabupaten, misalnya wilayah Bandung Barat adalah wilayah yang banyak perbukitannya. Otomatis kerentanannya itu juga sangat tinggi. Dipengaruhi lagi oleh kondisi misalnya, mohon maaf ya, hilangnya vegetasi. Kita ketahui bahwa banyak alih fungsi area hutan atau wilayah dengan pepohonan yang cukup padat rapat itu dirubah fungsinya menjadi areal perkebunan, misalnya terkait dengan tanaman hortikultura. Seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Gubernur KDM, Kang Deddy, itu mengatakan bahwa wilayah di Jawa Barat itu banyak sekali perubahan vegetasi hutan atau perkebunan yang dirubah alih fungsikan menjadi kawasan-kawasan untuk tanaman pangan misalnya. Karena memiliki kondisi yang dikatakan relatif secara ekonomi lebih tinggi nilainya. Nah, kalau wilayah yang terjadi di Bandung Barat, kemungkinan dua faktor terbesar. Pertama, satu, curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi ini akan sangat mempengaruhi struktur kondisi tanah, apalagi tanahnya tanah yang labil. Tanah labil itu kan karena satu, kekokohannya itu rentan ya, artinya tidak ada struktur pengikatnya. Apalagi ditambah dengan tingkat kemiringannya. Kalau tingkat kelerengannya cukup ekstrim, misalnya di atas 45 derajat, atau katakanlah di atas 30 atau 40, itu wilayah yang sangat rentan sekali. Ditambah misalnya satu, jika kawasan itu dihuni oleh tingkat kepadatan hunian yang tinggi. Atau kedua, ada pemotongan atau perubahan bentang lahan, cut and fill itu, yang tidak memperhatikan struktur aliran tanah. Jadi ada potensi kemungkinan besar aliran air yang datang itu menghadapi kondisi struktur bentangan lahan yang sudah berubah. Sehingga sangat mempengaruhi intrusi, maksudnya ada potensi air yang masuk ke wilayah rongga-rongga tanah yang bisa dikatakan kekuatannya, soliditasnya tuh berubah gitu. Nah, kalau kita misalnya memahami bahwa kekuatan struktur pegunungan atau berbukit yang diperkuat oleh struktur vegetasi seperti pohon-pohon besar yang kuat dan bisa mengikat tanah, itu potensi air bisa diresapkan gitu ya. Tapi kalau air sama sekali tidak mampu diresapkan, ditambah dengan intensitas curah hujan yang tinggi, itu sangat mempengaruhi kerentanan kondisi perbukitan. Nah, kita kembali cek, hujan yang turun ini kategori hujan ekstrim yang cukup tinggi atau kategori hujan lebat. Kalau saya melihat potensi curah hujan yang ada,
kelihatannya hujannya sangat lebat atau sangat lebat dan durasinya mungkin dikatakan cukup lama gitu ya. Jadi bisa dikatakan ini ada faktor secara alami curah hujan yang tinggi ditambah dengan faktor perubahan lanskap ruangnya, khususnya kerentanan wilayah perbukitan yang sangat sensitif terkait bencana karena ada persoalan-persoalan perubahan tata guna lahannya. Baik, Pak Yayat, menurut Pak Yayat memang sepenglihatan dari Pak Yayat dan juga mungkin sudah melakukan survei juga ya, hingga saat ini apakah memang di daerah Kabupaten Bandung Barat memang sudah banyak perubahan yang dilakukan terkait dengan tata kota, Pak Yayat? Ini yang sebetulnya menjadi catatan-catatan penting kita, karena sekali lagi saya mengatakan, Kabupaten Bandung dulu sangat luas, kemudian dibagi dua ya, ada wilayah Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Wilayah Bandung Barat dikatakan wilayah dengan kondisi geografis perbukitan. Sebagian besar didominasi oleh wilayah-wilayah perbukitan. Wilayah ini sangat sensitif ya. Sensitifnya apa? Pertama, wilayah perbukitan itu harusnya memang kita jaga struktur ruang itu untuk tidak dirubah secara frontal gitu. Nah, kita harus memperhatikan bahwa ada kemungkinan besar perubahan tata ruang karena tekanan kebutuhan tempat tinggal dan tekanan untuk kegiatan usaha ekonomi dalam konteks untuk pertanian atau kegiatan lainnya itu akan sangat mempercepat alih fungsi lahannya. Ditambah satu lagi ya, mohon maaf sekali lagi, kepemilikan tanah pun juga bisa dipengaruhi. Karena pertama satu, ada areal-areal yang mungkin bisa dikatakan dikuasai oleh perseorangan maupun oleh badan usaha. Nah contohnya di beberapa kasus seperti di wilayah kemarin di tempat lain ya, di wilayah Bandung juga, ketika vegetasi perkebunan teh itu dirubah, dihilangkan, diganti dengan tanaman kentang gitu ya. Ini kan terus terang aja setiap perubahan tanaman itu pasti akan mempengaruhi daya resap airnya. Nah, khususnya untuk wilayah Bandung Barat, ini yang merupakan wilayah yang bisa dikatakan wilayah perbukitan dan punya catatan-catatan tentang potensi longsor yang sudah beberapa kali terjadi. Nah, catatan-catatan kita ini harus kan menjadi perhatian buat kita semua. Selama musim penghujan, itu otomatis perhatian kita harus fokus pada kawasan yang punya potensi bencana yang cukup tinggi. Misalnya contoh, yang perlu kita soroti adalah wilayah mana, kecamatan mana, atau desa mana yang kira-kira tingkat kekritisan tanahnya sudah sangat tinggi. Artinya apa? Ada kemungkinan wilayah tersebut sama sekali sudah hilang ya vegetasi alaminya. Dan itu akan mempengaruhi aliran air. Jadi bisa dikatakan wilayah-wilayah kawasan perbukitan dengan tingkat perubahan tata guna lahan yang sangat masif, artinya komposisi hutannya sudah berkurang, vegetasi kerapatan dalam konteks tanaman-tanaman kerasnya juga sudah hilang, dan berubah alih fungsi dengan tanaman-tanaman pertanian, di mana akarnya kurang begitu kuat mengikat tanahnya, ditambah dengan curah hujan yang tinggi, itu sangat-sangat perlu diperhatikan. Dan disitulah potensi bencana longsor bisa terjadi. Baik, Pak Yayat, tapi sebenarnya yang Anda jelaskan tadi itu sebenarnya sudah harus masuk ke dalam peta bencana yang dimiliki oleh Pemda dan Pemprov, berarti kan ya, Pak Yayat? Nah, ini sebetulnya di dalam tata ruang itu ada potensi peta rawan bencana. Setiap daerah yang punya rencana tata ruang itu ada penetapan atau mitigasi wilayah-wilayah yang dikatakan berpotensi kena bencana. Ya, bencana itu bisa gempa bumi atau bencana patahan, tanah bergerak, longsor, banjir, dan sebagainya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, informasi tentang kerentanan wilayah-wilayah yang punya potensi terkait kebencanaan itu sampai nggak di tingkat masyarakat. Harusnya ketika informasi tentang wilayah rentan itu ditindaklanjutin tidak, misalnya dengan pemasangan rambu
larangan. Misalnya contoh maaf ya, kalau misalnya kasus di Puncak itu ada tulisan, misalnya dilarang membangun tanpa izin di kawasan yang rentan bencana. Atau misalnya ya, kalau kita membangun di tempat yang rentan bencana itu harus diikuti dengan pembatasan dan pengendalian. Misalnya contoh ya, jangan semuanya dirubah gitu ya. Kalau ingin berubah, persentasenya berapa persen? Di wilayah mana yang kira-kira wilayah itu masih aman dan diperkuat dengan struktur kekuatan bentang alaminya seperti proporsi jumlah hutannya atau areal dengan tanaman-tanaman keras. Nah, di sekarang yang menjadi masalah adalah informasi tata ruang yang ada di dalam dokumen itu terinformasi tidak sampai tingkat wilayah, di kecamatan, di desa. Ada nggak di desa itu tentang masalah ini? Dan kedua, ketika akan merubah bentang lahan itu memiliki izin atau tidak. Nah, kira-kira kan begitu ya. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa wilayah itu rentan, perizinan-perizinan atau pengawasan itu yang kadang-kadang terlewatkan. Dan itulah menyebabkan pengetahuan kita tentang kawasan, tentang wilayah itu sama sekali tidak lengkap dan akhirnya orang merasa itu aman, ya menyebabkan ada potensi yang kita abaikan di dalamnya. Baik, Pak Yayat, berarti bisa dikatakan bahwa longsor yang terjadi pada Sabtu dini hari tadi ini ada kesalahan dalam melakukan mitigasi, apalagi kita tahu bahwa Bandung Barat ini bisa dibilang sering terjadi tanah longsor, Pak Yayat. Nah, kita yang harus mencermati itu persoalan yang bisa dikatakan bahwa mengapa dia terjadi, bisa terjadi gitu ya. Kan semua orang tidak pernah menyangka bahwa tiba-tiba tempat mereka yang biasanya aman-aman saja, oh kok tiba-tiba terjadi kejadian longsor. Nah ini yang perlu kita pahami, bahwa wilayah-wilayah yang sudah dipetakan di dalam satu kawasan bahwa dia memiliki tingkat kerentanan tinggi, itu sejak awal harus ada pencegahan. Tapi kan yang paling berat bagi kita ketika kita tahu wilayah itu rentan, tindakan apa yang harus dilakukan sehingga musibah ini tidak terjadi. Dan harusnya semenjak awal, semenjak kita tahu bahwa banyak terjadi perubahan tata guna lahannya, perubahan kawasannya, itu ada semacam pengawasan tidak yang dilakukan di lapangan. Nah sekali lagi saya mengatakan, untuk di semua wilayah, sekali lagi, yang berpotensi, punya potensi bencana seperti longsor, di musim penghujan ini, tingkat kewaspadaannya harus ditambah atau ditingkatkan. Kalau tidak, ini agak sedikit sensitif bagi kita. Kalau persoalannya kita segera tidak lanjuti gitu. Teman, mengapa ini penting? Karena sekali lagi saya mengatakan, bencana itu tidak bisa kita duga. Tapi minimal kita tahu bahwa saya tinggal atau berusaha di kawasan dengan tingkat kebencanaan yang cukup tinggi. Dan di tata ruang itu sudah terkonfirmasi sebetulnya tentang wilayah-wilayah yang sebetulnya dalam konteks pemanfaatannya itu ada pembatasan. Karena sekali lagi ketika dibuat dokumen tata ruang itu, aspek geologinya sebetulnya sudah masuk. Cuman bagaimana informasi-informasi tentang kerentanan, tentang kebencanaan itu sampai kepada masyarakat. Khususnya bagi mereka yang bertempat tinggal di situ, berusaha di situ, yang kita harus berani untuk memberikan informasi-informasi supaya kasus-kasus seperti ini tidak terulang. Sebetulnya peristiwa seperti ini sering terjadi berulang kali di berbagai daerah. Karena sekali lagi ada dua perbedaan ketika menghadapi musim penghujan di beberapa daerah. Pertama satu, kalau di wilayah hilir, di daerah das itu potensi banjir yang sudah kita ketahui lah sepanjang Pantura itu terjadi. Tapi bagaimana di wilayah yang punya geografis seperti kawasan pergunungan, perbukitan. Dan disitulah sebetulnya menurut saya para pimpinan daerah harus segera melakukan sosialisasi atau menginformasikan tentang potensi bencana pada saat puncaknya musim penghujan. Baik, Pak Yayat, kalau begitu langkah seperti apa yang memang seharusnya diprioritaskan untuk meminimalkan terjadinya tanah longsor ke depannya, Pak Yayat?
Ya, yang pertama satu ya, untuk di beberapa daerah yang katakanlah pengaturan tata ruangnya sangat ketat, seperti contoh kalau kita belajar dari kasus di Puncak itu adalah tentang informasi daerah rawan longsor. Nah, itu biasanya tanda-tanda wilayah rawan longsor itu kan sudah terlihat dari pergerakan tanahnya. Misalnya contoh, ada kawasan yang tiba-tiba tanahnya tuh jalannya tuh sering rusak, sering turun, sering longsor. Kemudian bukit dipapas untuk melebarkan jalan kembali. Nah, kalau kawasan yang berpotensi longsor dan sudah berapa kali terjadi, seharusnya ya sejak itu dipasang rambu-rambu tentang potensi bahaya longsor yang bisa terjadi setiap saat. Itu kalau mandatori untuk pengawasan ruangnya dijalankan. Nah, cuman menjadi pertanyaan, siapa yang punya otoritas di tingkat wilayah dan, ya mohon maaf ya, dan berani memasang itu kalau tiba-tiba misalnya tanahnya itu berada di milik private. Jadi pemilik tanah mengatakan, loh, ini kan tanah saya, kok tiba-tiba ini ya secara nilai properti, nilai lahan kan menjadi terganggu ya kan. Karena tidak semua orang bersedia kalau tempat dia dikatakan berbahaya, kemudian dipasang peringatan, itu kan mendegradasi ya tentang nilai asetnya gitu kan. Jadi orang nggak berani berusaha itu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah ada kompensasi oleh pemerintah daerah untuk melakukan penghijauan, reboisasi, untuk wilayah-wilayah yang sudah tergerus karena persoalan perubahan tata ruangnya atau perubahan bentang alaminya. Itu yang pertama yang harus dicatat. Yang kedua, bagaimana upaya untuk meningkatkan ya upaya-upaya penghijauan, ya gerakan-gerakan penanaman pohon. Tetapi sekali lagi saya mengatakan ini memang tanggung jawabnya diletakkan di mana, karena banyak juga kawasan-kawasan hutan dikelola oleh badan usaha seperti perhutani, ada juga kawasan hutan yang dikelola oleh kementerian, ada kawasan hutan yang dikelola oleh private, ada juga kawasan-kawasan yang dikelola oleh perseorangan. Nah, sekarang tinggal bagaimana ya peringatan-peringatan atau pengawasan-pengawasan dilakukan agar perubahan atau alih fungsinya itu tidak terlalu sporadis lah. Minimal komposisi pemahaman tentang antara air, hutan, tanah, usaha itu bisa dipahami. Itu menjadi penting buat kita supaya kita lebih sensitif terkait tentang alih fungsi atau perubahan vegetasi, terkait tentang aliran air yang kemungkinan run off-nya akan semakin tinggi. Ingat, run off air itu ya akan bisa kita kendalikan potensi besarannya yang menggerus tanah itu jika vegetasinya masih bisa dipertahankan. Minimal vegetasi bentang alaminya. Kalau hutan dipertahankan hutan, kalau masih ada hutan primer dipertahankan, kalau ada perkebunan jenis tanaman apa yang akarnya kuat dan mampu menyerap tanah. Sekali lagi saya mengatakan, wilayah perbukitan adalah wilayah yang sangat sensitif ketika curah hujan sedang tinggi-tingginya. Baik, Pak Yayat, menarik tadi untuk saya cermati bahwa dikatakan betul bahwa perbukitan ini adalah sangat sensitif terkait dengan apalagi sudah memasuki cuaca ekstrim, tetapi ada yang lebih sensitif lagi tadi dikatakan oleh Pak Yayat memang terkait dengan pengawasan tanah-tanah yang mungkin tidak dimiliki oleh Pemprov tapi milik mungkin perseorangan, pribadi atau seperti apa. Ini kan yang tentu tidak bisa diatur atau mungkin sulit untuk diatur oleh pemerintah terkait dengan vegetasi yang ada di dalamnya. Nah, ini apakah benar bisa dikatakan belum adanya pengawasan yang maksimal sehingga bisa menyebabkan terjadinya tanah longsor, Pak Yayat? Nah, ini menarik. Ada namanya property right, hak kepemilikan atas tanah. Tanah-tanah saya, tanah-tanah perusahaan. Bagaimana perusahaan atau perseorangan memanfaatkannya. Tapi ada namanya development right, perizinan, ketentuan, arahan tentang bagaimana cara pemanfaatannya. Nah, di kita itu development right-nya dalam konteks pengaturan secara tata ruangnya kadang-kadang agak susah menyentuh pada konteks property right-nya. Contohnya begini, kalau ada pelarangan, ya mohon maaf nih, ada pelarangan terhadap aset tanah saya. Anda tidak boleh
membangun di Baik. situ, Anda harus menghijaukan. Terus dia bertanya, kalau tidak saya lakukan, saya dapat apa? Baik. Kemudian saya kena PBB juga kan, itu kira-kira perlu kita perjelas di dalamnya agar pengaturannya tidak berbenturan satu Oke. dengan lainnya. Baik, Pak Yayat, kita harus tahan terlebih dahulu perbincangan kita terkait dengan bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Kita akan jeda sejenak. Jadi saudara, jangan beranjak dulu. Kejar setoran, yang penting kerja halal. Freshcare dong halal. Capek kena PHP, pilih yang pasti-pasti aja. Freshcare, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Freshcare, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Sendi harus dijaga, apalagi kalau usia sudah bertambah. Jika perlu, minum Wellmove, bantu jaga kesehatan sendi. Wellmove diproduksi dengan teknologi modern dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Baru setengah jalan, batuk pilek membandel jadi halangan. Activate, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectorant. Kemasan baru, kini terjangkau. Wow, kirain pot. Taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Smash matcha, Gen Z banget. Dan Smash fruity, fun, bikin happy. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Lagi sariawan bibir pecah-pecah. Yuk ke apotek bentar. Saya mau cari obat panas dalam. Daripada obat, mending minum madu. Madu TJ panas dalam. Kombinasi madu plus 3 herbal. Nyaman banget di tenggorokan. Madu TJ panas dalam. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Ayo berjemur demi vitamin D. Onde mande. Kalau nggak bisa berjemur, Onde mande. bila perlu, minum MyWell Vitamin D 1000 IU untuk penuhi kebutuhan vitamin D. MyWell Vitamin D 1000 IU. Penting untuk jaga kesehatan dimulai dari sekarang. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Suplemen omega 3 esensial, mini kapsul lebih mudah ditelan. Diproduksi dengan teknologi modern, Omehar bantu jaga kesehatan tubuh kini dan nanti. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Wow, kirain pot. Taunya Freshcare Smash yang lagi viral. Freshcare Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Smash matcha, Gen Z banget. Dan Smash fruity, fun, bikin happy. Freshcare Smash, ekspresikan gayamu. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Saudara, Breaking News Kompas TV kembali hadir untuk Anda. Masih bersama saya Elgin Fedianto terkait dengan bencana tanah longsor yang terjadi di Kampung Babakan RT 05 RW 11 Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan kami, saudara, akan mengupdate kondisi terkini di lokasi terjadinya bencana tanah longsor
Kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Ahmad Fadilah di lokasi. Fadil, bisa Anda ceritakan kondisi terkini di sana seperti apa, Fadil? Ya, baik. Saya saat ini berada di lokasi longsor di mana baru sekitar pukul jam 3 pagi tadi terjadi musibah longsor di Kampung Pasir Langu, Kecamatan Saro, di mana memang saat ini belum ada data yang terkonfirmasi berapa total korban jiwa maupun yang selamat. Hingga saat ini memang saya berdasarkan data yang saya terima, walaupun belum dapat dikonfirmasi siapakah yang tapi data yang saya terima saat ini dilaporkan itu ada 111 hilang dan dengan rincian 21 selamat terbesar, 6 meninggal dan 8 masih dalam pencarian. Tapi memang saat ini di lokasi kejadian longsor ini banyak warga yang sudah menyaksikan langsung di mana lokasi longsor ini. Baik, Fadil, dari sepenglihatan Anda, dikatakan sebelumnya saya sempat berbincang dengan pengamat tata kota, untuk bisa dikatakan apakah cukup parah terkait dengan bencana tanah longsor ini, Fadil? Ya, memang kalau saya tadi tiba di lokasi kejadian ini, akses menuju ada beberapa akses lain yang jadi untuk menuju Cirebon desa agak terlambat. Kemudian yang kedua adalah di lokasi titik utama ini tepatnya di belakang saya, situasinya memang kalau diperlihatkan secara visual memang berada di kecuramanan cukup tinggi dan cukup ngeri, dan situasi di lokasi ini pun di area ini warga itu memanfaatkan wilayah ini sebagai wilayah perkebun seperti tanam sayuran dan jarak dari titik ataupun puncak longsor itu berada di belakang itu sekitar hampir 100 meter lebih lokasinya, dan di belakangnya pun masih banyak ataupun rumah atau seperti tempat warga melakukan penanaman itu merusak parah, dan ada terlihat beberapa warga dan relawan mencoba melakukan pencarian untuk para korban yang diduga tertimbun di longsoran ini. Oke, Fadil, bisa Anda pastikan bahwa di sekitar lokasi itu apakah memang masih ada kampung lain, dan apakah memang warga yang berada di sana sudah meninggalkan lokasi karena ditakutkan terjadinya longsor susulan? Ya, memang kalau di lokasi longsoran ini sudah tidak ada aktivitas warga, pun warga yang berdiam. Ada juga sebagian warga yang boleh untuk ke kantor desa tidak jauh dari lokasi ini. Tetapi memang saya gambarkan lagi di lokasi kejadian, memang di belakang saya ini berposisinya itu ada sekitar banyak rumah, banyak bangunan ataupun tempat yang digunakan oleh warga untuk melakukan aktivitas perkebunan seperti menanam bunga, sayuran, sehingga dan kondisi tempat yang melaporkan saat ini pun memang agak suram, agak menurun. Sehingga dari posisi atas ke bawah itu sekitar 100 meter. Baik, terima kasih. Laporan dari jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah. Kami akan perbaharui kembali nanti, tetap tahan dulu. Dan saudara, kami saat ini sudah terhubung dengan Kapolres Cimahi AKBP Niko Nrolah Adi Putra. Pak Niko, selamat siang, bisa mendengar suara saya dengan L di Kompas TV? Selamat siang Pak. Bisa terdengar. Baik, Pak Niko. Maaf, suara saya terdengar jelas? Suara saya? Suara terdengar jelas, Pak Niko. Pak Niko, boleh dikonfirmasi apakah posisi Pak Niko sekarang sedang menuju ke lokasi? Jadi perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan masalah curah hujan yang begitu tinggi dari kemarin, ini memang dampak yang terbesar yang dialami adalah di daerah Kecamatan Cisarua atau tepatnya di Pasir Langu. Nah, tapi ini kami baru juga melakukan pengecekan ke beberapa lokasi lain, yaitu tepatnya di daerah wilayah Lembang, yang mana itu lokasinya di sekitaran Desa Sukajaya. Terdampak juga ada beberapa warga juga yang terkena dampak akibat curah hujan yang tinggi, sehingga terjadi pergeseran dan kami dari lokasi tersebut dan menuju ke daerah Pasir Langu. Tetapi karena mungkin situasi di lapangan ini jalur terputus, sehingga kami harus melintas memutar lebih jauh lagi. Demikian sementara. Baik, Pak Niko, apakah sudah ada informasi jumlah laporan orang hilang atau mungkin korban atau yang selamat, Pak Niko?
Sampai dengan saat ini tentunya ada beberapa data yang sudah kami rekap dari laporan yang ada, kurang lebih 114 data, dan masih terus kami lakukan pemvalidan data karena masih ada beberapa juga korban yang berangsur-angsur ditemukan. Saat ini ada kurang lebih 24 yang sudah bisa berhasil dilakukan evakuasi. 24 ya? Dan juga masih, ya betul, sekarang juga, tapi nanti kami coba akan validkan untuk datanya. Dan hal tersebut kami juga sudah lakukan upaya terkait dengan pembentukan beberapa pos, yaitu salah satunya adalah pos DVI yang di lokasi terdekat, maupun untuk koordinasi dengan stakeholder terkait dari BPBD maupun dan hal sebagainya. Baik, kalau untuk korban jiwa atau korban yang hilang, ada jumlah yang sudah didapat? Data sementara mungkin Pak Niko? Data sampai dengan saat ini kami untuk korban yang hilang ada 114. Oke. Untuk korban meninggal, apakah sudah ada informasi sementara? Sampai saat ini di kami datanya berarti 4 ditambah 6, berarti ada 10. 10 korban meninggal dunia ya? Berarti masih ada sekitar 100-an yang data yang masih hilang ya Pak Niko ya? Ada 21 yang selamat, sehingga kalau daftar yang 21, kalau daftar yang hilang sampai dengan data kami saat ini ada 89. 89 data hilang. Oke, baik. Betul. Tapi tentunya nanti kami akan coba validkan lagi kembali datanya sampai menunggu waktunya, karena mungkin situasi di lokasi juga masih cukup rawan, karena mengingat kami khawatir terkait dengan adanya mungkin longsor susulan dan sebagainya. Demikian. Oke, baik Pak Niko, apakah ada langkah berikutnya yang akan dilakukan? Mungkin akan ada pembangunan posko sementara terkait dengan warga yang terdampak? Ya, kalau posko sudah kami bangun seketika itu dengan koordinasi juga dari pihak Polda Jawa Barat, sudah menurunkan tim, baik dari rekan-rekan juga dari DVI sudah membuatkan pos di lokasi tersebut. Kemudian juga sudah berkoordinasi untuk rumah detensi sehingga tempat evakuasi dari beberapa korban yang berhasil kami lakukan penyelamatan. Kemudian juga terkait dengan masalah upaya untuk memberikan jalur atau pengamanan di lokasi tersebut, mengingat dampak bahayanya bila mana terjadi longsor susulan. Demikian. Baik, untuk Pak Niko terkait dengan korban yang hilang, ini untuk evakuasinya akan dilakukan bagaimana Bapak? Apakah akan berjalan secara maksimal? Ada berapa orang yang akan dikerahkan untuk melakukan evakuasi? Baik, saat ini kami terus melakukan koordinasi dengan BPBD maupun dari stakeholder terkait, dan kami sudah koordinasi juga dari Polda Jawa Barat untuk bisa menurunkan tim yang untuk segera melakukan evakuasi di lokasi tersebut. Mengingat lokasi titik Cisarua ini besar, walaupun ada juga di lokasi Lembang yang melakukan pergeseran tanah kurang lebih ada 12 rumah dan dilakukan juga evakuasi. Tentunya kita akan melaksanakan evakuasi secara maksimal sehingga bisa dilakukan hari ini atau mungkin beberapa waktu ke depan. Demikian. Baik, terima kasih Bapak AKBP Niko Nurullah Adiputra, Kapolres Cimahi. Bapak hati-hati di jalan, semoga evakuasi dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik. Saudara, saat ini kami sudah tersambung dengan Kepala BPBD Jabar, Bapak Teten Ali Mulku. Pak Teten, boleh di-update terkait dengan longsor yang terjadi di Bandung Barat, Pak Teten, hingga saat ini? Ya, terima kasih. Jadi hari ini memang terjadi 2 longsoran ya, terjadi di Bandung Barat. Yang pertama di Pasir Langu, yang kedua terjadi di Lembang. Ini memang mungkin salah satu penyebabnya dikarenakan ada intensitas hujan yang cukup tinggi. Memang ini sesuai dengan early warning yang dikeluarkan oleh teman-teman dari BMKG. Nah, sampai dengan sini korban hilang, detailnya kami masih terus mengumpulkan informasi sekitar 100-an gitu ya. Mudah-mudahan sih kurang daripada itu, dan sementara ini yang ditemukan sekitar 10 dan mudah-mudahan tapi kami ini saya dalam perjalanan belum bisa memastikan detail seperti apa kejadian di lapangan, karena ini banyak sekali longsoran kecil di menuju lokasi. Ini memang cukup curam ya, ini sekitar 7 menit lagi kami mencapai lokasi. Ya. Baik, Pak Teten, berarti ini ada terjadi 2 longsoran di Lembang dan juga Pasir Langu, dan tadi sempat berbicara dengan Kapolres Cimahi bahwa ada 10 orang meninggal. Ini berarti di tempat yang sama ataukah kemungkinan dari data 2 tempat ini, Bapak?
kami belum bisa memastikan ya, saya takut salah datanya. Oke. Yang jelas kalau yang di Lembang ini sekitar 2 orang dipastikan meninggal dunia di Lembang itu. Yang di Pasir Langu kami belum sampai ke lokasi nih, saya dalam perjalanan soalnya. Baik, Bapak dari tim BPBD Jawa Barat, apakah sudah dikerahkan untuk melakukan evakuasi, Pak Teten? Halo, Pak Teten. Pak Teten, terkait dengan proses evakuasi, apakah sudah mengerahkan tim ke daerah Pasir Langu, Pak Teten? Ini dalam, kami sudah memerintahkan dari pagi tadi sudah teman-teman bergerak, termasuk dari halo, sudah. Dan alat-alat yang dibutuhkan, dalam proses pengiriman. Kalau secara personil kita sudah di lokasi ya, kerjasama dengan teman-teman di KBB ya, di KBB. Baik, Pak Teten, sebenarnya kalau bicara mengenai kondisi wilayah di Pasir Langu, Pak Teten, apakah memang di Pasir Langu ini rawan terjadi longsor, Pak Teten? KRB, Kajian Risiko Bencana, memang terjadi daerah yang cukup rawan, terutama, dan kami melihat di seputar ini juga ada perubahan fungsi lahan yang memang ini mengakibatkan kejenuhan air sehingga terjadi run off dan terjadi banjir dan longsor kemungkinan. Demikian. Baik, Pak Teten, terkait dengan kondisi bencana ini akan ditetapkan, apakah akan segera ditetapkan, Pak Teten, dalam waktu dekat? Ini karena ini bencananya skalanya di kabupaten kota ya, maka nanti kabupaten kota tersebut pihak Porkopimda ya, Bupati beserta Porkopimda itu akan mengkaji dan kalau misalnya diperlukan penetapan sebagai status tanggap darurat bencana. Kalau status siaga bencana memang sudah ditetapkan Jawa Barat, Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai siaga bencana hidrometeorologi dari tanggal 15 September sampai dengan tanggal 30 April. Memang kita sudah memberikan early warning dan kita sudah bersiap-siap. Tetapi titik-titik lokasi kan kita juga tidak tahu lokasinya tersebut, dan sebetulnya ini kita juga sudah kolaborasi dengan teman-teman di kewilayahan, desa kelurahan gitu ya. Cuman ini juga menjadi masukan ke kita, autokritik terhadap kita bahwa pemberian informasi kemudian ini harus terus diulang. Kalau sekali 2 kali ternyata memang tidak kurang efektif lah kayaknya sekali 2. Ini harus terus dilakukan, dan teman-teman kewilayahan mohon bantuannya juga dari teman-teman kewilayahan, baik itu di desa, kelurahan gitu ya, itu untuk melakukan demikian. Baik, harus dilakukan secara terus-menerus terkait dengan informasi adanya cuaca ekstrim dan juga kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi. Pak Teten, apakah nantinya saat Anda sampai di lokasi nantinya, apakah tentu akan melakukan evakuasi dengan warga di kampung sekitar, Pak Teten? Bagaimana? Ya. Kita kerjasama bahu-membahu dengan teman-teman Basarnas juga, teman-teman TNI Polri ya. Kita juga akan melakukan evakuasi terhadap korban-korban. Oke, baik. Pak Teten, terakhir mungkin terkait dengan kondisi cuaca pada hari ini, apakah nantinya akan mempengaruhi proses evakuasi dan bagaimana ke depannya? Halo, Pak Teten. Baik, nampaknya kami terputus komunikasi kami dengan Kepala BPBD Jawa Barat, Pak Teten Ali Mulku, dan kami akan terus update apabila baik. Ya. Halo, Pak Teten. Ya, silakan Pak Teten. Halo, Pak Teten. Halo. Ya, Pak Teten. Ya. Bagaimana dengan kondisi cuaca pada hari ini? Apakah nanti akan mempengaruhi? Sinyalnya lup-lup soalnya. Oke, baik. Pak Teten, apakah terkait dengan cuaca mempengaruhi, tetapi kami tetap mengutamakan
mengutamakan keselamatan petugas ya dalam melakukan evakuasi. Oke. Ya, mengutamakan keselamatan petugas karena bagaimanapun juga yang mereka-mereka yang bertugas juga harus mengutamakan keselamatan mereka. Demikian. Baik, terima kasih informasinya. Tentu kami akan menunggu terkait dengan kondisi terbaru dan juga update terkini terkait dengan pencarian dan juga evakuasi Pak Teten. Terima kasih sekali lagi Kepala BPBD Jawa Barat Teten Ali Mulkus. Hati-hati di jalan Bapak. Ya, mohon mangga nuhun salam. Nuhun, Bapak. Baik, saudara, sekali lagi kami informasikan bahwa telah terjadi bencana tanah longsor di Kampung Babakan RT 05 RW 11, Kelurahan Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di mana tadi disebutkan oleh Kepala BPBD Jawa Barat Teten Ali Mulku, ini terjadi 2 longsoran di 2 tempat berbeda, saudara. Ada di Lembang dan Pasir Langu seperti yang saya infokan tadi. Dan dari informasi yang kami dapat sementara dari Kepala BPBD Jabar Teten Ali Mulku, untuk di Lembang ini sudah ada 2 korban meninggal, saudara. Dan saat ini, saudara, kami masih tersambung dengan Pak Yayat Supriyatna, Bapak Yayat Supriyatna sebagai pengamat tata kota Universitas Trisakti. Pak Yayat, diinformasikan tadi berbicara dengan Pak Teten Ali Mulku, Kepala BPBD Jabar, betul adanya memang ini daerah yang rawan terjadi tanah longsor dan sudah ada alih fungsi lahan. Pak Yayat, berarti memang betul memang adanya bahwa tidak melihat kondisi dari lereng tersebut, tapi dijadikan tempat untuk berkebun. Tadi kalau dikatakan oleh jurnalis Kompas TV, Pak Yayat, bagaimana melihatnya? Ya, ini menarik ya. Pertama, daerah Cisarua dan Lembang itu kan selain destinasi wisata juga menjadi zona areal pertanian tanaman pangan. Pasir Langu saya masih ingat lah, dulu saya pernah ke Pasir Langu, saya pernah ada kegiatan di sana gitu. Mengingat wilayah ini merupakan zona wilayah tanaman pangan dan kita ketahui ada kasus namanya supply dan demand gitu. Ketika permintaan pasar ya tentang produk-produk pertanian makin meningkat, itu kan akhirnya ketika intensifikasi tidak mampu, artinya dengan misalnya dengan membuat rumah-rumah kaca untuk tidak melakukan ekstensifikasi, meluaskan areal pertanian, itu otomatis ketika demand meningkat, proses ekstensifikasi ya alih fungsi lahan untuk memperluas areal pertanian itu pasti akan terjadi. Jadi otomatis melihat wilayahnya subur, tanahnya juga bagus untuk tanaman pangan, kemudian juga demand permintaan pasarnya tinggi. Nah ini kan mau tidak mau akan menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas produksinya gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah peningkatan itu dengan cara intensifikasinya atau dengan cara ekstensifikasinya? Dan wilayah ini kan seperti saya katakan tadi adalah wilayah perbukitan. Ya, dengan zona mungkin kelerengannya itu cukup curam. Nah, otomatis jika terjadi alih fungsi dari vegetasi tanaman keras yang punya kapasitas untuk menyerap tanah tinggi, menyerap air tinggi dengan tanaman pangan itu berbeda. Nah, menurut saya ada bagusnya ya. Kita coba memahami mengapa masyarakat sangat antusias untuk meningkatkan nilai lahannya dengan produk-produk pertanian. Tetapi yang kurangnya adalah tentang pengawasan dalam konteks di lapangannya gitu. Artinya begini, harusnya ada pemetaan mana zona yang perlu kita pertahankan, mana zona yang bisa kita tingkatkan produktivitasnya. Nah kalau melihat dari secara kultural, memang masyarakat atau saudara-saudara kita yang ada di Lembang, di Cisarua, Pasir Langu dan sebagainya itu memang dari dulu riwayatnya adalah petani-petani di sektor tanaman pangan. Dan kita ketahui Lembang itu kan ibaratnya kalau di Bogor tuh kayak puncak gitu ya. Menjadi destinasi wisata, wisatawannya banyak. Pasti ada nilai tambah dalam konteks wilayahnya yang mempunyai daya tarik. Maka pertanian itu menjadi hal yang menjadi salah satu sumber penghasilan utamanya. Nah sekarang yang menjadi catatan kita, areal-areal pertanian itu areal itu dimiliki oleh siapa misalnya? Kalau misalnya dikuasai oleh satu badan usaha, katakanlah punya perhutani. Kadang-kadang pertanyaannya,
apa sudah ada izin, ada syarat-syarat ketentuan yang berlaku, atau milik siapa yang mengelolanya. Tapi kalau kepemilikannya private, perseorangannya, kita juga tidak bisa mengendalikan ya, karena hak seseorang untuk memanfaatkan nilai tanah itu adalah hak pribadi. Tetapi secara tata ruang perlu ada rambu-rambu. Karena mengingat ya, daerah ini kan sangat sensitif. Sekali lagi saya mengatakan bukan hanya untuk di Bandung, di Bogor, Cianjur, atau kawasan-kawasan di Jawa Tengah yang merupakan zona areal pertanian dengan tanaman pangan, jika memasuki curah hujan yang tinggi, itu mau tidak mau memang harus lebih waspada. Dan ini kita memang berduka karena kejadiannya terjadi pada jam 3 pagi begitu. Baik, Pak Yayat, ini masih sangat menarik terkait dengan pembahasan alih fungsi lahan yang menyebabkan bencana longsor. Tapi kita harus tahan terlebih dahulu diskusi kita. Bapak, kita jeda sejenak. Tetap di Breaking News Kompas TV. Indomie nyemek Jogja rasa rendang. Ini nyemek yang hidden gem. Harmoni legit gurihnya bikin berdendang. Indomie nyemek ala Jogja rasa rendang. Legit gurihnya nendang, nyemeknya bikin berdendang. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Sendi harus dijaga, apalagi kalau usia sudah bertambah. Jika perlu, minum Wellmove, bantu jaga kesehatan sendi. Wellmove diproduksi dengan teknologi modern dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Ayo berjemur demi vitamin D. Onde mande. Kalau nggak bisa berjemur, Onde mande. bila perlu, minum MyWell Vitamin D 1000 IU untuk penuhi kebutuhan vitamin D. MyWell Vitamin D 1000 IU. Penting untuk jaga kesehatan dimulai dari sekarang. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Suplemen omega 3 esensial, mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproduksi dengan teknologi modern, Omehar bantu jaga kesehatan tubuh kini dan nanti. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Nuvo Family Body Wash ada kemasan 10.000. 200 ml cuma 10.000. 50% lebih hemat. Perlindungan 24/7. Yuk borok, nanti kehabisan. Mah, masih ada satu nih. Wingscare. Eredivisie. Menang adalah harga mati. Tidak ada ruang bagi Ajax untuk terpleset. Jika ingin menerobos posisi 2, insting gol Mika Hoek. Die gaat het ook proberen. Hij maakt er 2-0 van. Ajax geklopt en 2-0. Jadi tantangan bagi FC Volendam yang masih bertarung menjauhi zona degradasi saat mengandalkan sang winger Joe Ideho untuk beri kejutan meraih kemenangan. Eredivisie. AFC Ajax versus FC Volendam. Sabtu 24 Januari pukul 10.15 malam. Live di Kompas TV. Saudara, Breaking News Kompas TV masih menemani Anda bersama saya Elgin Fridianto terkait bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat. Dan saat ini kami masih terhubung dengan pengamat tata kota Universitas Trisakti, Bapak Yayat Supriyatna. Pak Yayat, terkait dengan apakah seberapa penting sebuah kajian yang dilakukan sebelum dilakukannya alih fungsi lahan, terutama di wilayah perbukitan yang rawan terkait dengan tanah longsor? Ya, ini menarik ya. Pertama, tata ruang itu adalah menjadi panduan dalam pemanfaatan tata guna lahannya. Nah, ketika akan menetapkan pola ruangnya, artinya mana untuk industri, pertanian, perumahan, dan sebagainya, itu ada KLHS-nya. Jadi tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis adalah dua dokumen yang disinergikan untuk menjadi arahan dalam penetapan pola ruangnya. Mana untuk pertanian. Nah, sekarang pertanyaannya kan,
jenis pertanian apa yang direkomendasi untuk kawasan-kawasan tertentu. Misalnya kalau wilayah itu sangat sensitif dengan kebencanaan, harusnya proporsinya kita kendalikan antara proporsi untuk aspek perlindungan, mana untuk lindung dan budidaya. Nah, sebetulnya kan ada kawasan lindung di situ. Nah, pertanyaannya, kegiatan pertanian atau kegiatan ini merambah kawasan lindung atau tidak gitu. Nah, kita kan menarik ya. Jadi kita minta nanti misalnya dari Jawa Barat, bupati atau apa, coba lihat kita petakan. Kegiatan-kegiatan yang dikerjakan sekarang ini itu menyentuh kawasan lindung atau tidak. Kalau kawasan lindungnya tersentuh, terganggu, pasti dia akan mengganggu ya kan. Artinya kita juga harus benar-benar perhatikan ini. Yang terjadi sekarang adalah alih fungsi budidaya yang merambah ke kawasan lindung. Baik. Pak Yayat, ini masih menarik terkait dengan pembicaraan kita terkait dengan alih fungsi lahan. Tapi sepertinya kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Indomie nyemek Jogja rasa rendang. Ini nyemek yang hidden gem. Harmoni legit gurihnya bikin berdendang. Indomie nyemek ala Jogja rasa rendang. Legit gurihnya nendang, nyemeknya bikin berdendang. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Smash matcha, Gen Z banget. Dan Smash fruity, fun, bikin happy. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi Madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Lagi sariawan bibir pecah-pecah. Yuk ke apotek bentar. Saya mau cari obat panas dalam. Daripada obat, mending minum madu. Madu TJ panas dalam. Kombinasi madu plus 3 herbal. Nyaman banget di tenggorokan. Madu TJ panas dalam. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Double Agent, Double Action. Ribet amat. Batuk nggak berhenti. Ada Bodrek Batuk Double Action. Batuk kering, berdahak. Bodrek Batuk Double Action, pertama dari Bodrek. Beda batuknya, satu solusinya. Bodrek Batuk Double Action dengan Double Action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak tanpa ngantuk. Nggak ribet. Bodrek Batuk Double Action, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet. Terus menangkan harimu. Breaking News Kompas TV kembali hadir untuk Anda, Saudara, terkait dengan tanah longsor di Kampung Babakan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, saat ini kami, Kompas TV, masih terhubung dengan pengamat tata kota Universitas Trisakti, Pak Yayat Supriyatna. Pak Yayat, tadi saya sempat berbicara dengan Pak Teten Alimulku, Kepala BPBD Jabar, mengatakan bahwa terjadi tidak hanya satu longsoran, tetapi ada 2 longsoran. Satu lagi itu ada di Lembang. Pak Yayat, ini kan yang kita tahu Lembang ini merupakan salah satu destinasi wisata. Ini bagaimana Anda melihatnya? Berarti memang masih ada daerah-daerah yang labil tanahnya di sana, Pak Yayat. Iya, Cisarua, Pasir Langu dengan Lembang itu berdekatan dalam zona yang sama. Artinya memang wilayah ini sangat sensitif terkait dengan masalah potensi longsor. Apalagi ditambah dengan kondisi curah hujan yang cukup tinggi. Dari dulu wilayah Lembang itu memang menarik menurut saya. Dari aspek udaranya, lokasinya. Nah, pertanyaannya kan bagaimana konsep pengembangan Lembang
atau daerah Cisarua yang memang kalau dilihat dari kekuatan lahannya itu adalah di sektor pertanian. Nah, ketika lapangan kerja atau usaha itu melihat pertanian itu menjadi kegiatan utama di daerah tersebut, nah pengendaliannya sejauh mana gitu kan. Nah, sekarang yang menarik adalah areal pertanian itu ada di perbukitan, sementara perumahannya ada di bawah. Nah, ini kan artinya pencerahan, pengetahuan tentang tata ruang, bagaimana wilayah yang harusnya dilindungi di atas, misalnya di atas permukiman, itu sebaiknya kawasan lindung untuk memprotek supaya tidak ada tekanan air atau longsor yang menimpa di bawah. Tetapi yang terjadi, ini kan asumsi dulu ya, ada kemungkinan permukiman di bawah itu, sementara perbukitan di atasnya itu sudah berubah. Nah, harusnya misalnya kalau misalnya pertanian itu di atasnya ada sistem proteksi terkait pengendalian lahan dalam konteks hutan atau penghijauan yang kuat dengan vegetasi tanam keras yang mampu menahan air, itu otomatis juga ini. Nah, satu hal lagi yang perlu kita cermati ya, kita kan harus banyak belajar dengan perubahan curah hujan yang ada sekarang. Kalau curah hujan semakin ekstrim, artinya kawasan Lembang, Cisarua, dan kawasan-kawasan perbukitan yang memang sudah banyak perubahan alih fungsi tanahnya, harus diingatkan, hati-hati, bukan kita takut, tapi perlu kehati-hatian bahwa potensi longsor itu bisa terjadi di semua tempat. Nah, sekarang kita tinggal konfirmasi dengan pihak BMKG. Di mana potensi? Nah, BMKG kan sekarang agak rajin itu untuk mengkonfirmasi tentang potensi curah hujan ekstrim pada beberapa daerah. Nah, yang sudah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat sudah cukup baik, misalnya menginformasi kepada setiap pimpinan daerah bahwa ada potensi curah hujan itu. Nah, sekarang ilmu langitnya bagus, ilmu buminya bagus atau enggak nih? Bergerak di bawah. Nah, jadi yang terlambat adalah ada kemungkinan lag ya, informasi yang baik tidak terkonfirmasi sama pengawasan di lapangan. Di lapangannya ya. Belajar dari kasus ini, maka kita harus sama-sama mencermati untuk kedepannya wilayah mana yang sebetulnya harus kita tahan nih, supaya tidak terlalu dieksploitasi. Kadang-kadang terus terang daya tarik ekonomi itu suka mengabaikan aspek keuangan gitu. Ibaratnya sudah tuntutan demand dan supply-nya itu ketika permintaan, mohon maaf ya, ketika sekarang ada kebijakan makan bergizi gitu ya, oh ini butuh sayuran, nah ada permintaan, nah bagaimana sebetulnya aspek supply dan demand itu kita coba komposisikan pada wilayah-wilayah yang memang menjadi area pertanian. Tapi kalau dia aman dari zona bencana, boleh kita optimalkan, tapi kalau dia berada di zona bencana, pengendaliannya menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Baik, berarti sebegitu pentingnya terkait dengan kajian sebelum dilakukan alih fungsi lahan di tempat-tempat tertentu yang memang rawan terjadi bencana, terutama tanah longsor. Baik, terima kasih informasinya pengamat tata kota Universitas Trisakti, Pak Yayat Supriyatna. Pak Yayat, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu, Bapak. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Baik, saudara, kami akan beralih dan ingin mengupdate terhadap Anda terkait dengan informasi terkini di lokasi. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Ahmad Fadilah. Fadil, informasi terkini di sana bagaimana terkait dengan penanganan bencana? Apakah sudah terlihat tim dari baik Kapolres Cimahi maupun dari tim BPBD sudah di lokasi kah? Memang saat ini proses pencarian korban longsor di kampung desa di pemukiman warga Kampung Pasir Kuning, RW 8, RW 10 dan RW 11, Desa Pasir Lango, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat masih terus dilakukan oleh dari tim SAR gabungan, di mana sudah terlihat tadi dari TNI, Polri, SAR Bandung, relawan, BPBD, Kabupaten Bandung Barat, dan memang hingga siang ini masih terus dilakukan upaya pencarian di lokasi titik yang diduga banyak warga yang tertimbun. Kalau berdasarkan data dari Desa Pasir Lango, di mana total dalam musibah ini mencapai 111 orang dengan rincian 6 orang meninggal dunia, kemudian 21 orang selamat dan 84 masih dalam pencarian. Memang sampai saat ini kita masih terus menunggu data pasti dari pihak yang terkait. Tapi memang informasi yang saya terima itu sekitar 111
yang menjadi korban di dalam musibah ini. Tapi sekitar tadi 10 menit yang lalu ditemukan lagi 1 orang warga dalam kondisi meninggal dunia. Baik, Fadil, penglihatan Anda, apakah memang warga di sekitar sana sudah mencoba untuk melakukan evakuasi mandiri terlebih dahulu? Dan apakah ada kesulitan yang dilihat di sana, Fadil? Ya, memang sejak pagi hari ataupun beberapa jam setelah kejadian, karena dikarenakan longsor ini terjadi sejak pukul 3 pagi disebabkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di dalam beberapa hari di kawasan Cisarua ini. Dan mulai pagi tadi warga sudah melakukan evakuasi mandiri dan berhasil menemukan sekitar warga yang diduga tertimbun longsor dan langsung dibawakan ke kantor desa Pasir Langu untuk dilakukan proses identifikasi. Dan memang dalam pengamatan saya sejak tiba tadi bahwa proses pencarian ini pun memang agak terbilang cukup sulit dikarenakan medan longsor yang cukup panjang dan saat ini pun memang sering beberapa kali terjadi hujan sehingga rawan terjadi adanya longsor susulan. Baik, Fadil, kalau kami boleh tahu, ini di belakang Anda cukup banyak warga yang menunggu atau mungkin sedang melihat. Bisa dijelaskan kepada kami, apakah warga yang ada di belakang Anda ini sedang menunggu mungkin alat berat yang sedang akan digunakan nantinya untuk proses evakuasi atau sedang bagaimana, Fadil? Ya, memang kalau banyak warga yang mendatangi lokasi longsor ini dikarenakan memang ada sebagian warga yang penasaran terhadap lokasi longsor ini terjadi, dan kedua ada warga ataupun yang ingin mencari sanak keluarga yang diduga menjadi korban dalam peristiwa longsor ini. Dan untuk proses evakuasi atau pencarian korban longsor dilakukan secara manual dikarenakan akses menuju lokasi ini itu tidak bisa dilalui ataupun dilewati banyak kendaraan dengan kapasitas besar, artinya tidak bisa membawa alat berat, sehingga proses pencarian itu dilakukan manual menggunakan alat seadanya dengan berdasarkan informasi di warga apakah ada warga yang juga menjadi korban ini. Baik, Fadil, bisa Anda pastikan ke kami sekali lagi terkait dengan kondisi kampung di sekitar lokasi terdampak, apakah memang sudah dilakukan evakuasi untuk warga-warga di sana, dipindahkan ke lokasi yang lebih aman, karena ditakutkan terjadinya tanah longsor susulan? Ya, memang pasca kejadian longsor itu, para warga di sekitar area lokasi longsor sudah ada yang dievakuasi ke kantor desa untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan terjadinya longsor susulan. Dan warga pun karena memang berdasarkan informasi itu, tepat di belakang saya ini pun ada rumah yang menjadi tertimbun sekitar 30 rumah, sehingga diduga masih banyak korban yang berada di area ataupun di lokasi longsoran di Bantar Timur. Dan di seberang sana, di belakang ada posisi warga yang memanfaatkan lahan kosong untuk melakukan budidaya sayuran tanah ketiga, dan lokasinya pun memang cukup curam sehingga proses evakuasinya pun agak sedikit terlambat dan agak susah. Baik, terima kasih Ahmad Fadila, jurnalis Kompas TV, untuk laporan Anda. Kami akan menunggu update terbaru terkait dengan penanganan bencana tanah longsor di lokasi Anda saat ini. Tetap hati-hati, Fadil. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, telah terjadi tanah longsor di Kampung Babakan RT 05 RW 11, Kelurahan Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, di mana terjadi pukul 2 dini hari tadi, saudara. Dan informasi yang kami dapat dari Kepala BPBD Jawa Barat, Teten Ali Muku, disebutkan bahwa tidak hanya terjadi satu longsoran saja, tetapi juga terjadi longsoran di daerah lain selain di Pasir Langu, yaitu ada di Lembang. Dan terkait dengan informasi atau data terkini yang terdampak itu ada sekitar 30 rumah warga, saudara. Dan informasi terkait dengan data orang hilang ataupun data meninggal dunia, korban meninggal dunia dan juga korban yang selamat, menurut Kapolres Cimahi AKBP Niko Nurullah Adi Putra, data sementara yang kami tentu akan mengupdate kembali kepada Anda, saudara, ada sekitar
89 data orang hilang yang masih dicari, dan ada 10 korban meninggal dunia, dan ada 21 orang yang berhasil diselamatkan. Saudara, dari bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Kampung Babakan, RT 05 RW 11, Kelurahan Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua. Saudara, dan disebutkan tadi melalui dialog bersama dengan pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, sejumlah faktor tentu bisa terjadi yang mengakibatkan terjadinya bencana tanah longsor. Disebutkan memang ada curah hujan yang lebat atau tinggi, atau mungkin curah hujan ekstrim yang terjadi di lokasi, dan betul adanya menurut kesaksian warga, hujan lebat terjadi sejak malam hingga pagi hari tadi yang menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor pukul 2 dini hari tadi. Dan menurut Yayat Supriyatna memang tingkat kelerengan ekstrim itu juga bisa mengakibatkan terjadinya atau rawan terjadinya tanah longsor di lokasi tersebut. Dan tentu satu lagi disebutkan bahwa mungkin ada perubahan alih fungsi lahan, saudara. Dan saudara, tetaplah bersama kami, Breaking News Kompas TV akan kembali untuk Anda.